Pintar, perkenalkan saya Kak Korin, yaitu tentor bahasa Inggris kalian. Nah, di video ini, yuk belajar bersama salah satu cara simpel belajar bahasa Inggris yang secara nggak langsung nih, kalian bisa memahami 6 hal lainnya. Kira-kira apa sih itu? Nah, Sobat Pintar, sebenarnya ada 2 hal dasar loh dalam belajar bahasa Inggris. Yang pertama, yaitu English Skills, dan yang kedua, itu English Components-nya. Nah, yang English Skills seperti yang kalian tahu nih di sekolah-sekolah, yaitu meliputi listening, speaking, reading, sama writing-nya. Nah, yang kedua itu English Components, yaitu meliputi grammar, pronunciation, dan yang ketiga vocabulary. Nah, kita bakal membahas salah satunya nih, di vocabulary. Dalam belajar vocabulary, sebenarnya kalian bisa memahami 6 hal lainnya. Kira-kira 6 hal itu apa aja sih? Nah, Sobat Pintar, 6 hal tadi itu apa aja sih? Nah, sekarang kita bahas ya. 6 hal itu dari belajar vocabulary baru atau kosakata baru yang kalian dapatkan, kalian bisa memulai dari pertama, mencari maknanya atau definition-nya terlebih dahulu. Nah, biasanya kalau misalkan kalian menggunakan kamus Inggris ke Indonesia atau kebalikannya nih, Indonesia ke Inggris, kalian pasti langsung tahu dong maknanya seperti apa. Nah, beda lagi kalau misalnya kalian sudah mulai belajar buat membaca atau menemukan makna dari kamus bahasa Inggris ke bahasa Inggris. Nah, dari situ secara nggak langsung kalian bakal nemu ini, sinonimnya dari kata tersebut dalam bahasa Inggris itu apa. Nah, di situ kita bisa lihat, sudah dapat 2 hal yang bisa kalian pahami, yaitu definition-nya sama sinonimnya. Nah, selanjutnya apa sih, Kak? Nah, selanjutnya itu bisa kalian nih, temukan beberapa contoh penggunaan katanya dalam kalimat berbahasa Inggris atau ekspresinya. Nah, dari situ kalian bisa mengetahui bahwa beberapa kata dalam bahasa Inggris itu bisa digunakan di beberapa konteks yang berbeda. Nah, selanjutnya nih, hal keempat. Setelah definition, synonym, dan juga examples in several different contexts, nah kalian bisa menemukan juga nih penggunaannya yaitu part of speech-nya. Apakah dia itu di dalam kalimat tersebut itu sebagai noun, verb, adjective, atau teman-teman yang lainnya. Nah, dari situ kita sudah mempelajari atau mulai memahami 4 hal kan. Nah, 2 hal lagi apa sih, Kak? Tadi kan Kakak bilangnya ada 6. 2 hal lagi nih. 2 hal lagi itu yaitu yang pertama adalah bagaimana penulisan yang tepat atau ejaan yang tepat dari kata tersebut, dan yang kedua yaitu bagaimana kita melafalkan yang benar dari kata bahasa Inggris tersebut, yaitu spelling dan pronunciation-nya. Nah, Sobat Pintar, sekarang coba yuk kita praktekkan cara tersebut di beberapa kata yang bakal Kakak lafalkan berikut ini. For number 1, which one the right spelling of cemetery? Cemetery. For number 2, which one the right spelling of letter? Letter. Letter. And the last one, which one the right spelling of hurt? Hurt. Hurt. Nah, Sobat Pintar, tadi kan ada 3 kata. Nah, yang pertama itu tadi adalah cemetery. Kakak melafalkannya sebagai cemetery. Nah, buat cemetery sendiri itu, the right spelling-nya itu, yaitu yang ini. Nah, dari right spelling itu tadi, cemetery memiliki makna, kalau misalkan dalam bahasa Inggris ya, itu sebagai ini. Cuman kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan atau memiliki makna sebagai makam atau pemakaman. Nah, dari makam atau pemakaman sendiri itu ada contoh loh dalam penggunaannya dalam satu kalimat, yaitu do you come to the cemetery? Seperti itu. Nah, cemetery sendiri itu memiliki part of speech atau statusnya itu sebagai noun. Gitu, Sobat Pintar. Sekarang kita lanjut yuk ke nomor yang kedua. Nah, Sobat Pintar, sekarang kita ke nomor yang kedua. Nah, yang nomor kedua itu nge-pronounce-nya sebagai letter. Nah, letter sendiri itu, yang opsi jawaban yang paling tepat itu yang seperti ini. Nah, letter sendiri itu tadi maknanya itu ada 2. Yang pertama itu sebagai huruf. Nah, contohnya itu adalah this is letter A, atau ini tuh huruf A. Nah, mana yang kedua itu dia bisa juga sebagai surat, atau contoh dalam kalimatnya adalah this letter is for you. Buat part of speech-nya, letter sendiri itu termasuk dalam noun. Nah, sekarang kita ke nomor yang terakhir nih, Sobat Pintar. Nomor ketiga yaitu hurt. Hurt sendiri itu yang paling tepat opsi jawabannya ada yang di sini. Oke? Nah, hurt sendiri itu definisinya itu atau memiliki sinonimnya dulu, yaitu pain, bisa juga. Nah, buat contohnya dalam konteks itu bisa juga seperti the hurt he felt after his sister's death. Itu, Sobat Pintar. Nah, untuk part of speech-nya, the hurt atau hurt-nya itu sendiri itu maknanya atau part of speech-nya itu sebagai noun.
Nah Sobat Pintar, semoga kalian bisa pahami dengan baik ya penjelasan tadi. Dan kalian bisa loh lihat penjelasan lebih lanjut tentang pelajaran bahasa Inggris di fitur Belajar Pintar. Jangan lupa ya buat like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Aku Pintar. Juga aktifin notifikasi biar kalian bisa dapat update terbaru video-video kami. Oke? Belajar Pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.